Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini di RTS Video, kita akan membahas tentang tahapan untuk perencanaan retaining wall, di mana kita sudah sampai part 4. Pada video sebelumnya di RTS kita sudah bahas untuk part 1, 2, 3. Nah, ini adalah part terakhir dari perencanaan atau tahapan dari retaining wall itu. Dari hasil perencanaan dari video part 1, 2, 3, kita sudah mendapatkan untuk hasil dari sigma horizontal, sigma momen horizontal, sigma momen vertikal, dan sigma vertikalnya. Nah, dengan desain rencana dari retaining wall-nya adalah H atau tingginya adalah 7,2 meter, D-nya adalah 1,2 meter, dan B-nya adalah 4,3 meter. Dengan menggunakan gamma, di sini gamma yang digunakan kemarin direncanakan adalah 18 kN per meter. Kemudian ada sudut geser dalamnya adalah 30 derajat dan kohesinya adalah 0 kN per meter. Nah, pada video kali ini kita akan menghitung untuk stabilitas dari retaining wall yang kita rencanakan. Apakah retaining wall yang kita rencanakan itu nanti aman terhadap guling, geser, dan daya dukung tanahnya. Kita langsung saja. Yang pertama ini ada stabilitas terhadap guling. Rumusnya adalah FGL sama dengan sigma momen vertikal dibagi dengan sigma momen horizontal total, di mana untuk hasil dari FGL ini dia harus lebih besar sama dengan 1,5. Kita langsung, jadi sama dengan sigma momen vertikal ini dibagi dengan sigma momen horizontal. Nah, sama dengan 1,45. Jadi kalau 1,45 kita jadikan 1 desimal, sama dengan kita round up aja. Adalah 1,5. Artinya hasil dari FGL dia masih aman, yaitu 1,5. Kemudian kita hitung untuk stabilitas terhadap geser. Nah, untuk stabilitas terhadap geser ini, FGS, rumusnya adalah sigma V tan dari sudut geser ditambah B kali C per sigma horizontal, di mana hasilnya harus lebih besar sama dengan 1,5. Jadi sama dengan sigma V dikali dengan tan, kemudian radians, rumusnya ya kalau di Excel, kemudian sudut geser dalamnya 30 derajat ini kita tambah dengan B dikali dengan C dibagi dengan sigma horizontal H, sigma H ya, adalah 0,66. Artinya untuk retaining wall yang kita rencanakan adalah dia tidak aman terhadap geser karena hasilnya dia lebih kecil daripada 1,5, yaitu 0,66. Jadi untuk stabilitas terhadap geser adalah tidak aman. Nah, jadi apa yang dilakukan ketika hasil dari stabilitas yang kita cek ini tidak aman? Nah, langkah yang diambil adalah kita harus mengubah dari desain rencana untuk retaining wall kita. Jadi kita ubah, kita trial error. Apakah hanya yang kita ubah, D-nya yang kita ubah, atau B itu kita trial error sehingga kita dapatkan untuk stabilitasnya ini adalah aman seperti itu. Nah, ini kita di video ini kita langsung saja kita lanjut sampai ke bawah bagaimana untuk prosesnya. Jadi fungsinya di sini kita hanya untuk mengetahui dari proses perencanaan dari tahapan perhitungan untuk retaining wall. Nah, kita langsung ke stabilitas keamanan terhadap daya dukung tanah dasar. Di mana di sini E sama dengan B per 2 min sigma momen vertikal min sigma momen horizontal per sigma V, dia harus lebih kecil daripada B per 6. Jadi sama dengan B per 2, ini B per 2 dikurangi dengan sama dengan sigma MV dikurangi
dengan sigma MH total dibagi dengan sigma V. Nah, hasilnya adalah sama dengan ini tadi dikurang dengan ini ya. Nah, hasilnya adalah 1,24. Sedangkan syaratnya dia harus lebih kecil daripada B/6, di mana B/6 ini adalah didapat dari B-nya ini ya, 4,3 dibagi 6, hasilnya adalah 0,72. Jadi untuk E-nya ini dia lebih besar daripada B/6, sehingga hasilnya untuk stabilitas keamanan terhadap daya dukung tanah dasar ini adalah tidak aman juga ya. Nah, kita lanjut ke Ki ujung atau tumit. Di sini untuk Ki ujung atau tumit ini rumusnya adalah sigma V per B dikali 1 plus minus 6E per B. Artinya nanti kita gunakan untuk mencari Ki ujung yang maksimal untuk menghitung daya dukung tanahnya nanti. Nanti yang pertama kita plus dan yang kedua nanti kita min, seperti itu. Jadi yang pertama adalah sigma V kemudian dibagi dengan B-nya adalah 4,3, kemudian dikali dengan 1, yang pertama kita plus dulu, adalah 6 dikali dengan E-nya ini 1,24, dibagi dengan B-nya adalah 4,3. Nah, hasilnya adalah 209,23. Kemudian kita yang selanjutnya adalah menggunakan yang min. Jadi sigma V dibagi dengan B-nya, kemudian dikali dengan 1 min, kemudian adalah 6 E dibagi dengan B. Hasilnya ini adalah min. Nah, nanti kita ambil untuk yang maksimal, jadi nanti kita ambil yang ini. Kemudian selanjutnya kita menghitung daya dukung tanah atau Ki ultimate, di mana rumusnya untuk Ki ultimate adalah CNC FCD FCI ditambah gamma kali D dikali NKI dikali FKD kali FKI ditambah setengah gamma kali B min 2E kali N gamma kali FYD dan kali F gamma I. Nah, di sini ini yang pertama kita lakukan adalah kita mencari faktor-faktor daya dukung tanah fisik, di mana yaitu ada NC, NQ, dan N gamma aksen. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Kita di sini menggunakan tabel. Jadi, tabel faktor-faktor kapasitas dukung Herdianto HC 2002. Dimana tadi kalau kita lihat untuk perencanaannya adalah kita menggunakan sudut geser dalamnya adalah 30 derajat. Jadi kita lihat di sini sudut gesernya 30 derajat adalah ini. Kemudian kita masukkan untuk NC. Jadi NC basic adalah 30,14. Kemudian NQ-nya adalah 18,40 dan N gamma-nya atau N gamma aksennya ada 22,4. Nah, ini kita copy dan kita masukkan yang tadi ya. Kita copy aja, Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V di sini untuk data yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita menghitung faktor keamanan terhadap daya dukung, di mana tadi ada FCD, kemudian FKD, F gamma D sampai dengan F gamma I. Kita hitung. Nah, di sini kebetulan sudah saya hitungkan untuk agar kita lebih cepat untuk memasukkan. Jadi yang penting kita tahu untuk caranya bagaimana tahapannya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan untuk Ki ultimate-nya. Nah, ini untuk Ki ultimate rumusnya adalah kita masukkan ya. C di sini adalah kohesi 0. Kemudian kita kalikan dengan NC. NC di sini dari tabel basic tadi 30,14. Kemudian kita kalikan dengan FCD. FCD di sini ada 1,26. Kemudian dikalikan dengan FCI. FCI-nya ini kemudian ditambah dengan gamma kali D.
gamanya adalah 18 dikali dengan D-nya adalah 1,2. Kemudian kita kalikan dengan NQ ya, NQ dari basic tadi, tampil basic. Kemudian kita kali dengan FQD-nya adalah ini 1,19. Kemudian dikali dengan FQI di sini sama dengan FCI. Ditambah setengah, kita bikin 0,5 seperti ini, dikali dengan gamanya adalah 18, kita kalikan dengan B min 2E, 2 bintang E-nya adalah ini ya. Nah, kemudian dikali dengan N gamma. Jadi N gamma ini adalah yang dari basic. Kita kali dengan FYD-nya adalah 1. Kita kali dengan FYI-nya adalah ini. Nah, hasilnya didapat Q adalah 189,658. Kemudian kita terakhir untuk faktor keamanannya. Jadi untuk faktor keamanan retaining wall adalah rumusnya Q ultimate dibagi dengan Q to mid yang maksimal tadi. Dia harus lebih besar sama dengan 3. Jadi dia harus lebih besar dari 3 ya. Ini sama dengan FQ ult ini kita bagi dengan yang maksimal dari Q to mid tadi atau Q ujung. Yang maksimal ada 209,23. Hasilnya adalah 0,906. Artinya dia ini lebih kecil daripada faktor keamanannya yaitu 3. Artinya retaining wall yang kita rencanakan di sini adalah tidak aman. Nah, langkahnya untuk bagaimana ini biar aman, kita trial error untuk dimensi dari retaining wall yang kita rencanakan, baik itu di B-nya maupun di 7,2 di hanya ini. Nah, jadi untuk perencanaan retaining wall itu memang harus kita trial error untuk mencapai keamanan dari stabilitas retaining wall tersebut. Nah, ada kuncinya yang perlu kita perhatikan. Jadi semakin tinggi dari H atau retaining wall ini, maka B yang kita rencanakan dia akan semakin besar atau lebar pula. Itu adalah kuncinya. Jadi kita harus men-trial error agar aman. Nah, itu adalah tahapan dari perencanaan retaining wall yang bisa kita sampaikan di RTS video. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.